Saudara-saudari, Shalom Alaikum. Sesuatu yang telah lewat biasanya tidak lagi dikenali. Jangankan beribu-ribu tahun yang lalu, yang kemarin sore saja. Contoh, zaman Orde Baru. Anak-anak muda yang lahir 2000 tahun, tahun 2000 ke sini itu tidak tahu. Apalagi firman Tuhan yang umurnya sudah 2000 tahun. Maka hari ini aku mau menjelaskan kepadamu, yaitu firman Tuhan sebagai bacaan yang kedua, yang ada sambungannya dengan bacaan yang ketiga, yaitu kitab Injil menurut Santo Yohanes. Dari manakah diambil bacaan yang kedua? Yaitu dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, yaitu surat yang pertama. Pada zaman itu, saudara-saudariku, yang menjadi pengikut Kristus itu belum ada orang Subang, belum ada. Orang Jawa, orang Sunda, orang Batak belum ada. Karena pada zaman para rasul, yaitu zamannya Rasul Paulus, yang menjadi orang Kristen atau pengikut Kristus baru dua golongan, yaitu orang Yahudi, itu yang pertama, dan orang Yunani, itu yang kedua. Karena para rasul itu bergerak di wilayah Asia Barat, kemudian pergi ke barat, ke wilayah Eropa, terutama Eropa bagian timur. Jadi baru ada dua golongan ini. Dan dua golongan orang ini tipenya agak berbeda. Kalau orang Yahudi itu suka dengan ayat-ayat, bukti-bukti ayat, suka dengan tanda-tanda. Karena mereka berpikirnya religius. Ya, agak lain memang satu ini. Karena apa? Mereka punya kitab. Karena orang Yahudi punya kitab-kitab perjanjian lama, sehingga bukti-bukti ayat menjadi penting. Tanda-tanda juga menjadi penting. Itulah kenapa ketika tadi kita mendengar bacaan yang ketiga, yaitu kitab Injil, orang-orang yang melihat tindakan Sang Kristus meminta apa? Meminta tanda. Apa maksudnya tanda? Bahasa kitab zaman sekarang keajaiban, atau sebutlah mujizat, sesuatu yang menggelegar, sesuatu yang heboh, sesuatu yang dapat meyakinkan orang bahwa kamu atau seseorang boleh bertindak demikian. Jadi tanda membuktikan seseorang itu utusan Tuhan. Atau yang lebih tinggi lagi, tanda membuktikan seseorang adalah Mesias, yaitu penyelamat dunia. Jadi orang Yahudi itu sukanya meminta ayat, meminta tanda. Apa tandanya? Kalau kamu adalah penyelamat. Apa tandanya kamu kalau adalah Mesias? Mana mujizatmu? Kalau orang yang tidak punya mujizat tidak akan dipercaya. Yesus Kristus itu banyak sekali mujizatnya, bahkan menghidupkan orang mati pun bisa. Tetapi ada satu hal yang membuat orang Yahudi tersandung imannya. Itulah kenapa dalam firman Tuhan bacaan kedua tadi, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, skandalon. Maksudnya apa? Karena satu hal ini membuat orang Yahudi sulit percaya bahwa Yesus Kristus adalah Sang Juru Selamat dunia. Satu hal itu apa? Peristiwa disalibnya Yesus Kristus. Salib untuk orang Yahudi menjatuhkan semua tanda dan mukjizat dan keajaiban yang telah dibuat oleh Yesus selama hidupnya. Karena apa? Di dalam firman Tuhan perjanjian lama, orang yang mati di tiang gantungan, salib itu bagikan tiang gantungan juga, ditinggikan pada salib, dihukum adalah manusia terkutuk. Jadi dalam pandangan orang Yahudi, siapa yang disalibkan manusia terkutuk. Maka dikatakan ini batu sandungan. Jadi sulit membuat orang Yahudi percaya. Masa Mesias kok seperti itu? Masa Mesias kok mati? Matinya nista, matinya digantung, terkutuk di dalam bunyi firman perjanjian lama. Maka dikatakan firman hari ini, orang-orang Yahudi meminta tanda, dan bagi orang Yahudi salib adalah suatu batu sandungan. Itu orang Yahudi. Yang kedua, golongan orang Yunani. Ini agak lain. Orang Yunani tidak punya kitab, orang Yunani tidak punya wahyu, mereka tidak punya skriptura, tapi mereka menggunakan akal pikiran yang disebut filosofia. Filosofia itu hikmat, kebijaksanaan, atau dalam bahasa kita sekarang filsafat, pakai pikiran-pikiran. Itulah kenapa orang Yahudi mencari tanda, orang Yunani beda, mencari hikmat. Hikmat adalah kebijaksanaan,
atau pikiran-pikiran sebagai bukti, argumen-argumen, perdebatan, dan lain sebagainya. Dan dikatakan orang Yahudi juga sulit, maka orang Yunani juga sulit, tapi sulitnya berbeda. Kalau orang Yahudi sulitnya karena melihat salib itu sebagai hukuman nista, bedanya dengan orang Yunani adalah dikatakan suatu kebodohan. Bodoh kamu kok beriman kepada orang seperti itu, kira-kira begitu. Karena dalam pikiran filsafat manusia kalah kok kamu ikuti. Manusia yang dihukum seperti itu kok diikuti, berarti yang ikut bodoh. Kamu di sini ikut, berarti maaf bodoh. Yang ngomong ini juga ikut, maaf bodoh juga. Kalau menggunakan ukuran orang Yunani. Maka orang Yunani menjadi sulit juga untuk percaya dan beriman karena mereka meminta suatu hikmat. Dan dikatakan ikut Kristus yang tersalib ini adalah kebodohan paling hakiki di atas muka bumi. Jadi ini tantangannya sekarang. Kamu bodoh apa enggak? Ya kalau menurut ukuran orang Yunani ya bodoh, karena kok orang kayak gitu kok diimani. Kalau menurut ukurannya orang Yahudi, kamu terkena batu sandungan karena beliau adalah orang yang terhukum. Tetapi disinilah saudara-saudari, iman kita akan berbunyi di sini ketika kita mendengarkan pengajaran dari firman Tuhan yang disampaikan Rasul Paulus. Dikatakan oleh Rasul Paulus, kami memberitakan Kristus yang tersalib. Dibalik oleh Rasul Paulus. Justru Kristus yang tersalib itu apa? Ada dua hal dikatakan oleh Rasul Paulus. Yang pertama kekuatan. Yang nomor dua kebijaksanaan. Jadi ketika Rasul Paulus ketemu dengan orang Yunani, ketemu dengan orang Yahudi, beliau menjelaskan justru ini bukan kebodohan, ini kebijaksanaan. Justru ini kekuatan. Maka hari ini kita mendengarkan salib sebagai sebuah kekuatan dan kebijaksanaan. Bagaimana penjelasannya? Mari dengarkan supaya tahu kenapa kok salib disebut sebagai dua hal. Nomor satu kekuatan, nomor dua kebijaksanaan. Salib sebagai kekuatan sekarang. Saudara-saudari, Tuhan yang paling solider itu Tuhannya orang Kristen. Tuhan yang paling dapat menyelami hati manusia, bahkan tidak hanya menyelami, tapi mengalami pengalaman penderitaan, itu Tuhannya orang Kristen, Yesus Kristus. Tuhan yang lain enggak. Tuhan yang lain tuh di atas saja, cuma merintah aja, kamu begini, kamu begitu, kamu begini, kamu begitu, gitu aja Tuhan yang lain itu. Tapi kalau Tuhannya orang Kristen itu tidak hanya ngomong, tidak hanya memberi perintah, tidak hanya memberi larangan, tapi beliau turun juga ikut memikul penderitaan seperti yang diderita oleh semua orang termasuk pengikut-pengikutnya. Jadi yang dimaksud kekuatan adalah kalau kita sendiri mengalami keadaan sulit, itu adalah salib, tapi bukan salib kayu. Ini adalah salib kiasan. Salib kiasan maksudnya apa? Penderitaan terutama yang bukan karena salahnya kita sendiri disebut sebagai salib. Atau kalau kamu mengalami kesulitan hidup, itu juga merupakan salib. Maka kita bisa bercermin, mendapat kekuatan dari salib Kristus. Tuhan, dulu engkau memanggul kesulitan, sama seperti manusia yang lain, engkau kuat. Sekarang tolong kuatkan saya yang sedang memikul kesulitan, memikul derita hari demi hari ini. Itu yang dimaksud sebagai kekuatan. Justru karena Tuhannya orang Kristen pernah mengalami susah, beliau juga yang sanggup memberi kekuatan kepada kita yang sekarang mungkin sedang mengalami juga kesulitan hidup. Itulah kenapa disebut sebagai kekuatan Allah. Salib menguatkan hidup kita. Justru karena kita punya salib, maka kita bisa kuat hidup kita kalau memikul kesulitan atau derita di atas muka bumi ini. Coba kalau kita nggak punya salib, Tuhannya di atas, kita nanti doanya pasti begini, Tuhan aku sulit, lah kok enak di atas, nggak pakai sakit, aku sakit sekali. Kalau kita mau doa begitu sekarang kan nggak bisa, Tuhan aku sulit, Tuhan juga di atas, gue juga pernah dulu. Nah kira-kira begitu.
Itu kekuatan namanya. Gue juga pernah dulu, tapi kuat. Sekarang kamu saya kuatkan. Itu kira-kira kalau pakai bahasa Jepang, jelas dan gampang gitu loh. Maka disebut kekuatan. Nomor 2, kebijaksanaan. Kenapa kok salib disebut kebijaksanaan? Biasanya nih ya, orang normal ini, orang normal. Memang beberapa orang tidak normal, tapi aku bicara yang normal-normal aja. Kalau orang mengalami kesulitan hidup, setelah mengalami penderitaan, biasanya terus pandangannya menjadi apa? Bijaksana. Kalau orang mengalami nabrak, orang mengalami mentok, orang mengalami susah, dia belajar dari kehidupannya, bukan? Ini umumnya. Memang ada orang yang nggak umum sih, ada orang yang namanya bedegong, itu ada selalu ya. Tapi ini normalnya gitu loh. Kalau orang mentok, orang menderita, atau bahasa iman mengalami salib, biasanya apa? Muncul kebijaksanaan. Oh, besok lagi jangan begitu. Oh, sekarang saatnya harus berubah. Itulah yang disebut sebagai kebijaksanaan. Jadi hari ini kita diajari, kita harus bangga punya salib. Maka nanti pada hari Kamis Putih lagunya adalah kita harus bangga pada salib Tuhan kita. Karena apa? Kekuatan. Nomor 2, kebijaksanaan. Demikian hari ini kita belajar mengenai salib sebagai kekuatan dan salib sebagai kebijaksanaan. Shalom alaikum.